Bentar Mbak, kurang sebentar, kurang lebih. sebentar. Ya, Saya tak ngomong dulu Mbak ya. ya, Ya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini. Karena ya. percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Jadi tolong jangan disebutkan nama siapapun dan identitas apapun ya. Oke, gitu aja. Gimana Mbak? Masalah sampean Saya, apa? saya dari Jawa Timur. Saya mau tanya, Hmm. saya dulu kan juga pernah di Hong Kong selama kurang lebih 8 tahun. Terus saya ini pulang sudah ya 1 tahunan lebih di rumah. Terus saya kan masalahnya saya punya anak 2 orang, tapi udah menikah semua. Terus ini yang nomor 1 itu nggak mengizinkan saya untuk menikah, yang nomor 2 itu boleh menikah. Tapi masalah itu yang pertama itu nggak mengizinkan saya menikah. Nggak tahu takutnya itu gimana toh. Ya dia bilang gini, pokoknya aku nggak mau ada orang baru masuk rumah sini, bilang gitu. Tapi sedangkan aku juga pengen menikah, pengen bahagia. Dia kan udah bahagia sama keluarga ini. Terus dia itu udah punya anak, punya istri, nggak nganggep sama orang tua gitu loh. Jadi aku juga pengen punya pendamping gitu loh Mas. Solusinya gimana ya Mas ya? Tolong. Oke. Ya. Jadi hubungan sampean yang tidak direstui oleh anak pertama. Iya. Oke. Kalau menurut saya itu gampang. Ya. Ya, gampang sekali. Nah, anak pertama tinggal di rumah situ nggak? Anakku pertama itu di tempat saya, tapi saya itu sama orang tua saya, satu rumah sama orang tua saya. Dia juga sendiri di tempat rumah saya gitu. Terus aku kan bilang gini, ini loh Le, seumpama ibu menikah, aku itu ditempati nenek, gak tempat sama kamu. Kamu ya cukup di rumah sini saja, nggak usah pindah kemana-mana. Aku ditempati nenek, aku bilang gitu. Tapi dia mencang-mencang, tetap saya nggak boleh menikah gitu. Gimana ya Mas solusinya? Solusinya ya gampang. Ya tanya sama Ya, suami sampean. Suami sampean punya tempat nggak untuk sampean berdua sama suaminya? ada tempat, tapi kan aku juga punya usaha toko gitu loh Mas. Terus seumpama aku ikut suami, terus gimana tokonya? Loh, ya kan itu bagian salah satu dari sesuatu yang harus dikorbankan. Cinta kan harus berkorban. Terus tokonya gimana? Ya, jangan tanya Aku, tuh. Gini loh, gini saya tanya. Sampean iya, kan iya, kepingin menikah tuh. Berarti fokusnya iya, sampean kan menikah. iya, Ya, kalau sampean pingin menikah dengan pasangan sampean dan selama iya, sampean tinggal dengan pasangan sampean, maka iya, hal yang akan sampean hadapi resiko yang pertama, anak pertama mungkin sudah tidak akan, ya nggak tahu lah, kebencian atau nggak suka atau apapun atau bagaimanapun, mhm, dia pasti akan menunjukkan itu sama sampean satu, ya kan? iya, Kemudian yang anak kedua kan masih baik-baik saja. Karena iya, sampean iya, tidak ingin bertengkar dengan anak, otomatis kan sampean yang mengalah, ya kan? Karena sampean kan kepingin menikah, ya. iya, Sampean yang mengalah, sampean pergi ke tempatnya suami. Jadi apapun yang sampean tinggal, apapun yang sampean punyai, karena sampean lebih memilih cinta dan ingin menikah dengan calon suami sampean, ya kan? iya, Harus ada sesuatu yang sampean korbankan. Korbannya apa? Ya sampean akan ribut dengan anaknya yang pertama, tapi sampean lebih memilih menyingkir. Jadi kan lebih memilih kehidupan sampean sendiri dengan suami. Karena anak sudah sampean anggap dewasa tapi tidak memberikan izin kepada sampean. Ya, iya, resiko itu. Nah,
Kalau sampean suaminya sampean bawa ke rumah itu atau ke toko itu lagi yang notabene-nya di situ sama anaknya, berarti sampean itu kepingin dua-duanya, nggak mau meninggalkan toko, anak saya ya nurut. Kalau sampean nggak bisa meluluhkan hati anak sampean, ya jangan ngambil resiko untuk menikah dengan dia kalau sampean berada di toko, karena tokonya kan posisinya dekat dengan anak ya. Nah, harusnya sampean orang tua, sampean itu harusnya punya hak untuk bahagia dan bisa menikmati. Tapi kan sekali lagi nih, saya kan nggak mendengar omongan dari anak sampean, saya hanya dengar cerita dari sisi sampean ya. Saya nggak mau menjadi fitnah kan, sekali lagi karena sampean sudah cinta dengan laki-laki tersebut, anak itu melarang sampean menikah dengan calon suaminya kan pasti punya alasan. Nah, alasan itu yang tidak saya tahu. Artinya, saya hanya bisa berbicara dari sisi sampean. Ya kan? Ya kan? Karena yang cerita sampean, yang ingin mencari solusi kan sampean. Nah, saya kan ini masih ada sesuatu yang saya tidak pahami. Kenapa anak pertama itu tidak memberikan izin? Dasarnya apa? Apakah sudah mengetahui siapa calon bapak tirinya ini, atau backgroundnya nggak bagus, atau segala sesuatu sehingga dia memperingatkan sampean bahwa dia nggak setuju? Itu kan saya nggak tahu. Iya. Nah, boleh kan saya ngomong kayak gitu? Jadi saya tidak akan membela anak sampean, pun saya juga tidak ingin membela sampean, karena ada hal yang tidak saya tahu. Ya, persoalan ini kan saya tidak tahu secara detail. Tapi sampean minta saran. Nah, saran saya hanya satu hal. Kalau sampean memilih laki-laki ini, berarti sampean siap meninggalkan sesuatu yang sampean miliki, ya kan? Yaitu toko atau apapun yang dekat dengan anak sampean yang pertama. Karena sampean memilih calon suami sampean. Nah, sampean kan hidup sama dia, karena menikah suami istri ya harus mengabdi ke suami. Ya ikut ke suami, ya sudah, sampean menaruhkan harapan hidup sampean, teman hidup sampean adalah si suami tadi. Nah, sampean harus siap segala risiko ketika anak laki-laki mau begini, mau begitu, mau apapun yang anak barepe sampean itu mau apapun, ya itu bagian dari risiko. Tapi ketika sampean masih berusaha untuk menyampaikan baik-baik, ngomongin baik-baik, ya kan, sampean juga bisa bercerita ke calon suami, sabar, aku tak ngereh-reh anakku dhisik sing barep, ibaratnya kayak gitu. Aku tak pelan-pelan, kamu sabar. Nah, kalau si pihak laki-laki ini juga di saat sampean pingin berdamai dengan anak sampean yang barep dan dia memaksa, kamu pilih anakmu atau pilih aku. Kalau kamu pilih anakmu, ya sudah, kita nggak usah menikah, tinggalkan laki-laki itu. Itu pesan saya. Bagaimanapun hubungan ibu dan anak ini nggak dipisah. Dia tetap anak sampean. Tapi kalau suami sampean ini yang suatu saat kan bisa cerai. Iya. Ya, sampean jangan. Maksudku ini, Mas, jenenge anakku bila saumpama ibu nggak boleh menikah lagi, dia juga harus bisa membagi waktu antara nih orang tua sama istrinya gitu loh. Jadi dua-duanya itu bisa ngomong, tapi dia nggak pilih sama bojone ya, terus ibu iki terus dikiwani umpama suruh apa nggak mau, kalau nggak disuruh istrinya gitu. Loh, ya sekarang gini loh Bu, ya kan, berarti kan sampean jealous sama mereka karena sampean meminta perhatian anak sampean. Anak itu kalau sudah berkeluarga ya sudah, biarkan hidupnya dia sendiri. Sampean ya mencari segala sesuatu sampean sendiri. Wong sampean di Hongkong tanpa anak aja ya sudah. Makanya ini loh yang saya ingin cerita, bahwa ketika sampean mendidik anak, ngeramuti anak sampai sekian hari ini, kan anak itu belum tentu nanti di masa tuanya itu bisa membahagiakan sampean. Nah, iya. Loh, makanya ini kan salah satu contoh, ya kan.
kerja keras sampean semuanya tidak diberikan penghargaan. Ya, sampean kepingin merasa bahagia aja tidak diizinkan. Ya. Nah, ini kan saya nggak tahu. Dari cerita sampean, aku menganggap anak sampean ini kan tidak baik. Padahal kan belum tentu. Egois. Lo enggak? Iya, Tapi belum egois. tentu karena aku belum bisa dengar cerita dari versi dia. Ini versi ratapan seorang ibu yang mantan ex Hokong 8 tahun. Bisa dipahami kan? Nah, Iya, Pak. makanya saya tidak mau bersuuzon atau justru memfitnah dan mengiyakan apa yang sampean sampaikan kepada saya. Karena bagaimanapun meskipun sampean ibunya, saya harus mendengar dari berbagai macam pihak supaya saya itu dalam memutuskan itu bisa bijaksana. Tapi sekali lagi saya berbicara sama sampean, kalau sampean menginginkan calon suami sampean jelaskan ke calon suaminya, aku memilih ke kamu. Artinya kalau aku udah dimusuhi anakku, aku tidak dibelain, aku tidak diberikan apa-apa, apakah kamu sanggup menyayangiku sampai salah satu dari kita selesai? Jadi artinya menikah itu tidak hanya dibutuhkan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Komitmen untuk keberlangsungan. Saya juga nggak kenal pasangan sampean. Tetapi dari ceritanya sampean itu kenapa kok sampean ngebet banget? Apa yang membuat sampean itu ngebet? Itu kan yang harus kita urai. Harus kita bahas. Sebab saya itu kan kayak sendiri gitu loh, Mas. Anak-anak udah menikah semua, terus akhirnya anakku itu nggak perhatian sama ibu. Umpama disuruh apa bersih apa bensinnya itu ada yang kosong, nggak usah disuruh sama ibu pengertian gitu loh, Mas. Terus ibu mangi pemanu yo pengen diajak ngobrol bareng gitu loh, tapi dia nggak mau. Kalau kayak ribet gitu loh. Halo? Ya. Halo? Ya intinya kan sampean tidak ada kecocokan dengan anak sampean yang baru. Iya. Dan hati sampean juga sudah, menantu saya kayak keras kepala gitu. Lah, artinya kan ya sudah. Berarti kan memang sudah nggak perlu kita hidup bersama dengan seseorang yang tidak gati ya. Tidak gatekno ya, nggak reken sama sampean. Ya sudah. Kalau sampean merasa bahwa kebencian mereka atau rasa perhatian mereka kepada sampean sudah tidak bisa sampean harapkan lagi, ya sudah. Ya tinggal pergi. Dan sampean harus siap dengan segala kondisi. Dan semua yang masih atas nama sampean harus sampean bawa, sampean pegang, jangan sampai pindah. Untuk sampean bisa nikmati seandainya suatu ketika ya kan sampean ikut dengan suami terus nggak punya duit, sampean pengen jual sesuatu punyanya sampean yang sertifikat sampean, ya jual aja, nggak ada masalah. Ya kan intinya gini loh, aku sudah nggak bisa mendengarkan dari berbagai macam sisi. Tetapi sampean bercerita ke saya, aku kudu piye, ya kan? Otomatis kan aku harus sebagai seseorang yang memberikan saran yang bijak itu kan minimalnya aku harus dengar pendapat. Ya, mendengarkan pendapat dari calon suami sampean, tanggapannya kepada sampean seperti apa. Terus pendapatnya anak sampean itu juga bagaimana agar saya bisa memberikan keputusan yang jelas. Itu baru saya menjadi seseorang yang bijaksana karena benar-benar bisa mendengar dari berbagai macam pihak. Tapi karena ini dari sampean dan mustahil ketika aku harus mendengar dari calon suami sampean, harus mendengar dari anak sampean, pertanyaannya adalah kowe iki sapa, Ndro? Bisa dipahami nggak kondisi saya? Makanya saya nggak kepingin membantunya dan memberikan sarannya itu brutal. Makanya harus saya pahamkan ke dalam diri sampean bahwa ini keluarganya sampean.
Saya tidak boleh hanya menilai dari ucapannya sampean, walaupun hati sampean merintih, hati sampean bersedih, hati sampean itu saya tidak semerta-merta, waduh kasihan tuh ibu, ya wes bu gini. Saya kan nggak bisa seperti itu. Saya harus tetap menjadi manusia di mana bahwa kelengkapan cerita ini jadi bagaimana. Tapi ya saran saya itu tadi, kalau memang sampean mau siap dan tetap memilih kehidupan untuk menjadi mendapatkan pasangan baru, sampean harus siap mental sampean untuk meninggalkan sesuatu yang ada atau apa. Karena ini terjadi beberapa kali kepada saya. Teman-teman yang ex dari Hong Kong, dulu dia punya uang, cucunya minta apa dikasih, anaknya minta apa dikasih. Alhasil di masa tuanya dia ya, sampai gede pun belanja beras harus emaknya, belanja telur juga harus emaknya. Dianya tidak pernah belanja, menantunya juga cuek, gak ngereken. Dia nangis sama saya, rasanya kok kelonto-ronto hatiku. Aku padahal ngedekno dia itu dengan bekerja keras di Hong Kong, sampai akhirnya bisa nggak saya main kerja lagi di Hong Kong, aku nggak pegang duit. Aku jadi manusia kan, come on. Berarti ya sudah, aku bisa menyampaikan lah, ya ibu kalau sama anak nggak bisa, ibu nggak ada belanja, ya jangan dipaksakan. Wis biar anak ibu yang harus mengerti sendiri, karena aku nggak mungkin nasihatin anaknya. Tapi kalau anaknya mau nonton konten saya dan melihat penderitaan ibunya, harusnya dia nggak marah-marah. Oh ibuku itu minta diperhatikan, oh ibuku minta diginikan, oh aku keliru kok, kenapa ibuku justru curhat sama orang lain, kenapa nggak ngomongin sama saya. Kalau anaknya sadar kan begitu. Kalau anaknya nggak ngerti toto kromo, ya ibu tambah diseneni. Ngapain di sini terus mojo nih ibu lah makanya, nah aku kan sekali lagi itu yang sampai rasakan. Aku mendapat cerita kayak sampean ini bukan 1 kali 2 kali. Makanya sampean, kalau saya hanya berpesan, ya berdoa sama Gusti Allah untuk agar supaya anak sampean dan mantu sampean itu bisa mengerti dan memahami. Tapi kalau sampean kembali lagi yakin dengan pasangan sampean dan sampean pingin bisa bahagia dan dia bisa menyenangkan sampean tanpa ada embel-embel A B C D E F G, kan saya nggak tahu tuh, ya kan, yang tahu kan sampean. Dan sampean memutuskan, ya sampean siapkan, sampean akan kehilangan hubungan dengan anak yang memang semakin benci, tapi yang sama satunya kan bisa. Tinggal nanti kan dinasehatin, ya tolong ya dek, nasihati abangmu, nasihatin masmu, nasihatin kakakmu, ya mama pengen bahagia dan baik-baik saja. Ya sudah, gitu loh bu. Saya hanya sebatas bisa menyampaikan seperti itu. Saya tidak. Gimana? Aku juga upload sama mamaku kan masih ada gitu, umur 80 lebih kan yo. Ngesak nih nang Mas Mumpang tinggal nih. Ya mau nggak mau ya sampean tengokin beberapa hari sekali, kalau nggak mau ya dibawa. Kalau nggak enek sing Jowo piye? Ya itu kan resiko. Ya segala dalam kehidupan itu nggak bisa kita langsung merengkuh segala sesuatunya di tangan kita. Yo kenaan. Yo, mesti harus ada yang dipilih. Dan bagaimana solusinya sama Mbak? Ya Mbak diajak. Kalau Mbak nggak seneng diajak, ya minimalnya sampean sering-sering tengok. Yo namanya Mbak ini kan kadang-kadang nggak mau pergi dari rumah. Iya memang. Yo nek di rumahnya dia sesukanya dia. Kalau pergi dari rumahnya kan dia harus begini harus gini. Kalau nggak dipaido dilokno. Kangen omai. Nah, kalau nggak kayak gitu, kalau dia di tempat lain kan dipaido dilokno. Iya nek sing diajak ini pangerten karo wong tuwek. Saya paham. Makanya ibu saya pun, saya pernah ajak adik saya ke Jepang, dia nggak mau. Saya pernah mau ajak ke Hong Kong, dia juga tidak mau. Numpak pesawatnya sempit, bajannya berat, jalannya jauh. Terus piye? Ya sama. Tapi kan
kebetulan ibuku sudah jadi almarhum, sudah selesai. Ah, Jadi saya berpikirnya seperti itu. Saya pun iya, bapak saya juga sudah duda, saya suruh kalau memang mau menikah, menikah. Tapi ingat, kalau kamu mau menikah, kamu harus siap meninggalkan rumah ini. Karena saya tidak ingin ada wanita setelah ibu saya memang meninggal dan tinggal di sini menikah sama kamu. Enggak. Kalau kamu memang menikah, rumahmu ini jualan, kamu beliau yang lebih kecil, kamu tinggal sama bojo barumu. Aku kayak gitu juga, Bu. Aku bukan tidak boleh, aku sama kayak anak perempuannya sampean. Kamu tak izinkan menikah, tapi rumah ini, ya, rumah ini jangan ada wanita selain ibu saya. Aku gitu, Bu. Makanya ini biar perbandingan sama sampean. Mengizinkan boleh, tapi intinya ya nanti bisa saya koskan lah di mana, atau saya kontrakkan lah 1 tahun berapa, aku bisa patungan sama adikku, yang penting jangan ada di rumah itu. iya. Itu saya punya prinsip, ya. Saya sendiri punya prinsip, kalau adik saya, kakak saya, ya dibebaskan semuanya, tapi kalau saya enggak, karena rumah itu memori saya dan ibu saya, bukan ibu tiri saya. Iya. Nah, saya orangnya begitu. Jangankan begitu, bapak saya masih ada, rumah itu sekarang tidak ditinggali sama bapak saya tinggal di tempatnya nenek, tak suruh jual, bapak saya marah-marah. Orang masih hidup kok suruh jual. Lah enggak kamu tempati ngapain? Anaknya yang satu di Jepang, yang satu di Hong Kong. Nah, anaknya yang barep, nanti kakak saya ini mau rencana kami boyong ke Jepang juga. Ya, anaknya sudah pada tinggal. Nah, ibu kan anaknya ada di situ, bedanya. Kalau saya kan enggak. Nah, bapak saya bermasalah dengan orang, terus enggak mau pulang. Bermasalah dengan wanita. Terima kasih ya, Mas ya. Iya, jadi kayak gitu ya, Bu ya. Sekali lagi, ya, sampean pikirkan baik-baik, sampean doakan kalau calon suaminya sabar dalam meluluhkan hati anaknya sampean, ya monggo. Kalau perlu juga diajak calon suaminya, dikenalkan, wis terserah mereka mau tampang muka kusut apapun, sampean yang penting sudah jadi orang tua baik-baik, sampean sudah mendidik mereka, sudah jadi rumah tangga. Kalau memang sampean nggak mau, ya minta tolong bantuan entah siapa di situ yang dituakan, mungkin Pak Puhe, mungkin Pak Dene, mungkin siapa nih, untuk menjelaskan ke anak barep sampean. Jadi minta tolong sama orang juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi dia tetap kukuh, nggak boleh ya saya. Ya, sekali lagi kan saya nggak ngerti usaha sampean dalam memberikan penjelasan ke anak sampean itu lewat siapa aja, lewat apa saja. Tapi saran saya kan gitu, ya, orang yang dianggap mumpuni sama anak sampean yang barep itu siapa yang suaranya paling didengar. Nah, nek usaha itu semuanya sampean sudah lakukan dan mentok, tapi sampean tetap ingin menikah, ya satu-satunya jalan sampean pergi dan bawa apa yang sampean punya. Dan kalau nanti ada nenek, ada yang masih situ, ya bagaimana caranya sampean tetap serawung dengan ibu sampean. Ya, terima kasih ya, Mas. Oke, ya, sehat selalu. Ya, amin. Semoga Mas Andrew juga sehat sama Mbak Yuli ya. Amin. Sehat selalu buat sampean, tetap semangat dan tabah ya. Dan jangan lupa doa, karena apapun itu semua obatnya adalah doa. Amin. Makasih, Mas. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, ya ini yang kemarin saya sampaikan sekali lagi, ya kan, berpikir kritis bahwa kehidupan kalian ketika sudah membiayai anak kalian dan semua keluarga kalian di Indonesia Raya, dan setelah kalian balik lagi ke Indonesia, teman-teman balik ke Indonesia, kenyataan di Indonesia tidak semulus. Ini contohnya, Ibu. Ya, sekali lagi, bahagiakan diri kalian selama bisa, punyalah tabungan, jadilah mandiri, tetap punya kekuatan, agar nanti kalau pulang, kalian didiklah anak kalian dengan hal-hal yang baik, agar supaya nanti di hari tuanya, teman-teman, orang tuanya masih
anak sampean semuanya menghormati dan menghargai sampean. Kerja keras sampean di luar negeri, ya. Jangan didik anaknya yang seperti ceritanya ibunya. Saya nggak ngerti kenyataannya, tapi cerita ibunya adalah anaknya berat ibunya untuk bisa bahagia. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.